Halo sahabat sehat, yuk kenali lebih dekat apa itu diabetes mellitus tipe 2 dan cara mengobatinya. Diabetes mellitus terdiri dari dua tipe, yaitu tipe 1 disebabkan tubuh tidak bisa memproduksi insulin, dan tipe 2 disebabkan karena tubuh insulin tidak bekerja dengan baik. Insulin adalah kunci yang membuka pintu sel agar gula bisa masuk jadi energi. Jika insulin tidak bekerja, maka gula menumpuk di darah. Pernah mengalami salah satu dari ini? Bisa jadi itu tanda awal diabetes mellitus tipe 2. Lalu siapa yang beresiko mengalami diabetes mellitus tipe 2? Orang tua atau penderita obesitas atau anak muda? Jawabannya semua berpotensi mengalami diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan yang pertama, orang tua. Terjadi ketika adanya resistensi insulin, penurunan fungsi pankreas, gaya hidup tidak aktif, pola makan tidak sehat, efek samping obat. Yang kedua, pada penderita obesitas, disebabkan karena peradangan kronis oleh jaringan lemak, kerusakan sel beta pankreas. Yang ketiga, pada anak muda, disebabkan karena faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, pola makan tinggi, gula serta karbohidrat olahan, stres kurang tidur, dan PCOS pada perempuan. Hal itu bisa dikendalikan dengan pola makan sehat pada pasien diabetes mellitus tipe 2, yaitu menggunakan prinsip 3J. Yang pertama, jadwal makan. Pada jadwal makan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sarapan pada jam 6 sampai jam 7 pagi, lalu dilanjut makan siang pada jam 12 sampai jam 1 siang, dan makan malam pada jam 7 sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk snack bisa di antara jam 9 pagi dan jam 3 sore, atau di antara makanan utama seperti 1 atau 3 kali. Dianjurkan tidak terlalu sering karena mengakibatkan rusaknya kinerja insulin. Yang kedua, ada jumlah makan. Jumlah makanan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh kondisi masa tubuh, di mana masa tubuh tersebut mempengaruhi jumlah makanan atau kalori yang masuk dalam tubuh. Di aturan diet diabetes mellitus tipe 2 sendiri terbagi menjadi 7 kategori, seperti 1100 kalori, 1300 kalori, 1500 kalori, 1700 kalori, 1900 kalori, 2100 kalori, dan 2300 kalori. Yang pertama, 1100 kalori, yang terdiri dari sarapan 220 kalori, makan siang 330 kalori, makan malam 330 kalori, ditambah snack pagi dan sore 110 kalori. Yang kedua, ada 1300 kalori, yang terdiri dari sarapan 260 kalori, makan siang 390 kalori, dan makan malam 390. Lalu diselingi snack pagi dan sore 130 kalori. Yang ketiga, ada 1500 kalori, terdiri dari sarapan 300 kalori, makan siang 450 kalori, dan makan malam 450 kalori. Lalu diselingi snack pagi dan sore 150 kalori. Yang keempat, ada 1700 kalori, terdiri dari sarapan 340 kalori, makan siang 510 kalori, dan makan malam 510 kalori. Lalu diselingi snack pagi dan sore 170 kalori. Yang kelima, ada 1900 kalori, terdiri dari sarapan 380 kalori, makan siang 570 kalori, dan makan malam 570 kalori, lalu diselingi snack pagi dan sore 190 kalori. Yang keenam, ada 2100 kalori, terdiri dari sarapan 420 kalori, makan siang 630 kalori, dan makan malam 630 kalori, lalu diselingi snack pagi dan sore 210 kalori. Yang terakhir, ada 2300 kalori, terdiri dari sarapan 460 kalori, makan siang 690 kalori, dan makan malam 690 kalori, lalu diselingi snack 230 kalori. Yang terakhir, ada jenis makanan, di mana dalam jenis makanan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan makanan dipengaruhi oleh indeks glikemik dalam makanan. Indeks glikemik sangat penting bagi penderita diabetes mellitus sebagai panduan untuk memilih makanan yang tepat agar kadar glukosa darahnya tetap terkendali. Makanan dengan nilai indeks glikemik rendah menghasilkan respon kadar gula yang rendah. Setelah dikonsumsi, pada grafik juga menunjukkan bahwa ada makanan yang mempunyai respon indeks glikemik tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar indeks glikemik rendah pada makanan antara lain: yang pertama, kadar serat pangan. Kandungan serat pangan yang tinggi memperlambat pencernaan karbohidrat dan menurunkan indeks glikemik. Yang kedua, protein. Kandungan protein dalam makanan menurunkan indeks glikemik. Pangan dengan protein tinggi memiliki indeks glikemik yang lebih rendah.
Yang ketiga, proses pengolahan, pemasakan atau pemanasan pati menyebabkan gelatinasasi dan kenaikan indeks glikemik karena molekul pati lebih mudah dicerna oleh enzim usus. Yang keempat, amilosa dan amilopektin. Penelitian menunjukkan bahwa makanan dengan amilosa lebih tinggi memiliki indeks glikemik yang rendah, demikian pula sebaliknya amilopektin yang tinggi memperlambat pencernaan pati dan menurunkan indeks glikemik. Yang kelima, makanan yang asam. Makanan yang asam cenderung menurunkan indeks glikemik makanan karena asam dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang cepat. Lalu ada makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti nasi, kentang, roti tawar, makanan manis, dan minuman bersoda. Selain mengatur makanan sesuai dengan rekomendasi pengendalian makanan, hal yang harus diperhatikan seperti aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu dengan latihan aerobik. Lalu kepatuhan minum obat, dengan minum obat yang teratur, mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Sekali lagi, yuk lakukan cek kesehatan secara berkala dengan rutin. Cek gula darah di fasilitas kesehatan. Pastikan hasil laboratorium normal dan menjaga berat badan serta aktivitas fisik yang rutin untuk menghindari obesitas. Cek, kendalikan, cegah diabetes tipe 2. Bagikan video ini untuk membantu orang lain juga.